Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleni dari IAI Khazinatul Ulum Blora, Prodi PAI semester 5. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas statistika dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Cahya Amalia Kusna. Selamat menyaksikan. Nah, berikut ini adalah soal yang diberikan Ibu Cahya Amalia Kusna. Itu berdasarkan data di atas, tentukanlah A. Apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B berdistribusi normal, dan B. Apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B memiliki data yang homogen. Berikut adalah uji normalitas untuk menjawab soal yang A. Itu yang pertama, merumuskan hipotesis. H0, variabel data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B berdistribusi normal. H1, variabel data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B berdistribusi tidak normal. 2. Rancangan analisis atau menentukan taraf signifikan. Data kurang dari 30, jadi analisis yang digunakan adalah uji Sapir-Whorf dengan taraf kesalahan 5% atau 0,05. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Terima H0 apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 varians dari kedua data tersebut. Berarti normal ya nanti jawabannya. Terus tolak H1 apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 varians dari kedua data tersebut, berarti tidak normal. Nah, kita masuk ke aplikasi SPSS. Ini yang di sini name ini dituliskan A, B, kelompok, kelas, terus di ini desimalnya pastikan itu 0 semua. Terus ini valuesnya yang diisi itu yang kelas. Ini value 1 kayak gini misalnya 1, terus ini kelas A misalnya gitu, terus di add, jadi kan muncul di sini gitu. Nah, karena ini nggak bisa, nah misalnya kayak gitu kan, ini diisi, terus di oke. Terus kita ke data view. Nah, ini udah saya kelompokkan. Ini kelompok A dan B jadi satu di sini. Terus ini kelas A itu dilambangkannya 1, kelas B 2. Terus ke analyze, di statistik, terus explore. Nah, ini di penelitiannya diisi data A dan data B. Terus kita lihat ke plotsnya. Ini udah, ini centang histogram, kembali di plot with status. Oke, terus oke. Kita tunggu dulu hasilnya. Nah, ini hasil dari just prosesi sumbernya valid ya 100%. Ini main, modus, rank, dan sebagainya bisa dibaca sendiri ya. Terus ini test of normality, karena tadi kita uji normalitas, berarti kita ujinya pakai Sapir-Whorf, berarti yang dilihat ini nilai signifikannya itu 0,725 dan 0,092. Berarti nilai A dan nilai B itu nilainya normal karena lebih dari 0,05. Jadi jawabannya normal. Yang selanjutnya kita akan menjawab soal yang B, uji homogen. Itu merumuskan hipotesis. H0, variabel data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B memiliki data yang homogen. Kalau tadi normal dan tidak normal, nah kalau ini homogen dan tidak homogen. Terus yang selanjutnya rancangan analisis atau menentukan tarif signifikan. Nah, uji yang digunakan kalau tadi uji Sapir-Whorf, sekarang uji one way ANOVA dengan taraf kesalahan 5% atau 0,05. Sama ya dengan yang tadi. Terus menentukan statistik uji, yaitu uji yang digunakan uji Levine. Menentukan kriteria pengujian, terima H0 apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 varians dari kedua data tersebut.
berarti homogen ya kan. Tolak H1 apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 varians dari kedua data tersebut, berarti tidak homogen. Nah, ini masuk ke aplikasi SPSS. Nah, tadi kan udah ada data sebelumnya ya, data yang digunakan untuk uji Sapir-Whorf. Nah, kalau di sini kita masuk ke analyze, terus cari compare means, terus di compare means kita cari one way ANOVA. Nah, setelah kebuka one way ANOVA, terus kita masukkan dependent list-nya itu kelompok dan faktornya itu kelas. Terus tadi kan kita udah pencet option, terus muncullah ini, terus kita centang homogeneity of variance test, terus dan include case analysis by analysis, terus continue, terus oke. Nah, setelah diklik oke, muncullah datanya seperti ini, yaitu yang ini, test of homogeneity of variance. Kita lihat di nilai signifikannya, itu 0,835, 0,732, 0,733, dan 0,793. Berarti datanya lebih dari 0,05. Berarti data ini homogen. Berarti terima H0. Nah, itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.